Halo semuanya, selamat datang kembali di ulasan informasi kita. Hari ini, bahasan kita sejujurnya agak berat ya. Kita punya kabar duka resmi dari Kementerian Haji dan Umroh yang sekaligus menjadi arahan keselamatan darurat buat saudara-saudara kita para jemaah di Tanah Suci. Yuk, kita simak baik-baik, karena ini benar-benar pengingat keras soal seberapa pentingnya kita saling menjaga satu sama lain. Di balik setiap laporan resmi itu, pasti ada nyawa, ada sosok manusia kan? Nah, angka 72 ini adalah usia dari Bapak Muhammad Firdaus. Beliau ini jemaah haji kita dari kloter JKG 27. Mungkin kalian ingat, sebelumnya beliau sempat dilaporkan hilang dan dicari besar-besaran di Arab Saudi. Bayangin aja, dengan usia yang udah sepuh begitu, pastinya situasi ini langsung jadi prioritas utama buat semua tim petugas haji di lapangan. Dan sayangnya kita harus nyampein kabar yang benar-benar bikin patah hati. Setelah pencarian panjang yang dikoordinasikan bareng otoritas Arab Saudi, pihak kementerian akhirnya mengkonfirmasi kalau Bapak Firdaus sudah ditemukan di Mekah, tapi dalam keadaan wafat. Ini kerasa banget sedihnya. Sebuah kenyataan pahit di tengah niat suci almarhum buat nyempurnain rukun Islam di Tanah Suci. Merespons hal ini, Bapak Muhassan Afandi selaku Kepala Biro Humas, mewakili seluruh PPIH Arab Saudi, langsung ngeluarin pernyataan resmi. Beliau nyampein duka cita yang sedalam-dalamnya. Di saat yang sama, beliau juga secara khusus ngucapin terima kasih banyak buat semua pihak, mulai dari otoritas sana, pihak rumah sakit, KJRI, sampai masyarakat Indonesia yang gak putus-putusnya doain kelancaran proses pencarian kemarin. Nah, ada satu poin krusial dan melegakan di tengah duka ini. Pemerintah langsung ambil langkah cepat dan ngasih jaminan penuh kalau ibadah almarhum bakal tetap disempurnakan. Jadi Bapak Hasan negasin kalau pemerintah lewat PPIH bakal nyiapin badal haji buat Bapak Firdaus. Dan pelaksanaan badal haji ini bakal dilakuin langsung sama petugas haji yang berwenang. Menurut saya, ini bentuk komitmen dan tanggung jawab negara yang luar biasa buat mastiin kewajiban agama warganya tetap tertunaikan. Kehilangan saudara kita ini akhirnya memicu respons keselamatan yang sangat mendesak dari kementerian. Kabar duka ini ibarat alarm keras buat kita semua. Kementerian langsung ngeluarin imbauan darurat supaya seluruh jamaah dan petugas benar-benar melipat gandakan kepedulian mereka. Logikanya gini, memitigasi resiko di tengah jutaan manusia dari seluruh dunia itu nggak bisa cuma ngandelin sistem dari panitia aja. Kita butuh solidaritas antar jamaah yang kuat banget. Coba perhatiin kutipan langsung dari Bapak Hasan Afandi ini. Beliau bilang, jangan biarkan jemaah berjalan sendiri tanpa pendampingan. Jujur, ini bukan sekedar saran biasa, ini peringatan tegas yang nggak bisa ditawar. Kenapa? Karena kewaspadaan bareng-bareng itu kunci mutlak buat nekan risiko jemaah tersesat atau terpisah. Kan petugas nggak mungkin bisa ada di setiap sudut lokasi setiap detiknya kan? Makanya kitalah yang harus ambil peran jadi pendamping buat sesama. Terus siapa sih yang paling butuh ekstra perhatian kita di sana? Kementerian udah metain 4 kelompok rentan yang harus banget kita kawal. Ada jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan, dan jemaah yang punya kondisi kesehatan khusus. Jadi, kalau misal kalian atau keluarga kalian lagi ada di Tanah Suci, tolong banget perhatiin saudara-saudara kita yang masuk di kategori ini. Mereka adalah prioritas keselamatan dan butuh empati serta pengawasan ekstra dari lingkungan sekitarnya. Nah, prakteknya di lapangan kayak gimana? Intinya, mata kita harus lebih jeli. Ada 4 tanda bahaya kritis yang pantang banget buat diabaikan. Kalau kalian lihat ada jamaah jalan sendirian, terus mukanya kelihatan kebingungan, atau kelihatannya capek banget secara fisik, atau gelagatnya kayak orang kepisah dari rombongan, tolong jangan dicuekin. Keempat tanda ini tuh sinyal kuat kalau sesama jamaah kita lagi ngalamin disorientasi dan berpotensi ada dalam bahaya. Terus, kalau udah lihat tanda-tanda tadi kita harus ngapain? Tenang, kementerian udah nyiapin 3 langkah langsung yang gampang banget diikutin. Pertama, proaktif aja, sapa mereka pelan-pelan dan tanya kondisinya. Kedua, kalau mereka butuh bantuan arah, jangan ditinggal, temenin dan antar langsung secara fisik ke petugas atau pos layanan terdekat. Dan ketiga, segera laporin ke petugas sektor atau kloter setempat. Kelihatannya simpel ya, tapi percaya deh 3 langkah ini benar-benar bisa nyelamatin nyawa seseorang. Di sisi lain, buat kalian para jemaah, ini pesan yang gak kalah penting. Tolong jangan pernah ngerasa ragu atau sungkan buat ngomongin kendala kalian. Kalau butuh bantuan, minta aja. Petugas Haji Indonesia di sana itu dikerahkan bukan cuma sebagai panitia loh. Kehadiran mereka didedikasikan sepenuhnya buat mendampingi, melayani, dan melindungi kalian. Manfaatin kehadiran mereka kapanpun kalian ngerasa kurang sehat atau bingung arah pulang. Oke, sebagai penutup ulasan informasi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi dalam banget. Sudahkah kita memastikan rekan sesama jamaah kita aman hari ini? Tragedi yang menimpa Bapak Muhammad Firdaus benar-benar jadi pengingat yang menyentuh hati. Di Tanah Suci itu, kita semua adalah satu keluarga besar yang harus saling jaga. Jadikan rasa tanggung jawab bersama ini sebagai bagian dari ibadah kita juga. Makasih banyak udah nyimak ulasan ini, tetap waspada, saling peduli, dan sampai jumpa di ulasan informasi kita berikutnya.